Pulau Lombok, satu kekayaan bangsa di Indonesia bagian timur. Pulau ini menyimpan keindahan alam dan budaya yang menarik untuk dieksplorasi. Saat tim dunia lain menginjakan kaki di Pulau Surgawi ini, kami menemukan adanya misteri kekuatan gaib yang tersimpan di balik keindahan itu. Salah satunya ditemukan di satu sudut Lombok Tengah dalam sebuah pabrik tua yang telah lama tidak beraktivitas. Ada anggapan jika tempat yang kosong dihuni oleh kekuatan gaib. Dan saya merasakan getaran mistis di pabrik tua ini. Kebetulan di sini kan saya mondok di sini, kebetulan pas di itu di sini di sebelah rumah kan ada sumur tua, kemudian di samping sumur tua itu juga kamar saya kan. Pas saat itu habis kita ngobrol-ngobrol udah sama teman kan gitu, habis makan kita ngobrol sama teman tiba-tiba terus saya masuk. Nah kira-kira pukul 9:30 itu pas saya masuk tiba-tiba ada wanita udah itu dia telanjang cantik dah orangnya sebanyak 6 itu gini saya ditarik ini udah bisa apa-apa udah saya lama kelamaan saya teriak terus pas saat itu juga dia hilang. Saya pulang sekitar jam 3 malam dari rumah teman. Masuk di pintu gerbang, sepertinya saya didorong. Naik sepeda motor tenang, begitu masuk pintu gerbang, kok merinding, tumben ada rasa takut. Lalu saya seperti ada tangan mendorong pundak saya pas begitu. Lalu saya jatuh gitu. Setelah saya jatuh, saya angkat starter motor lagi, ada suara ketawa gitu. Di tempat yang sepi ini, siapa yang tertantang untuk menguji mentalnya? Nggak berani. Nggak ada, takut aja. Takut. Sama berani. Kayaknya sih berani banget deh. Berani. Berani banget. Ya berani. Iya, saya berani. Berani? Yakin? Berani. Mas, mau datang di dunia lain. Ya, siapa namanya? Roy. Roy, oke. Mas Roy tentunya sudah punya persiapan ya untuk ikut uji nyali. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Persiapan apa Mas Roy? Persiapan apa ya? Nggak ada sih persiapan sih. Lalu sebelumnya pernah punya pengalaman dengan hal gaib? Belum. Belum pernah. Dan nanti Mas Roy akan mencoba sini ya. Oke, ikut saya Mas Roy. Di sini adalah sebuah pabrik Mas Roy yang dibiarkan kosong sudah lama dan hanya sekali dipakai. Oke. Dan juga menurut masyarakat sekitar dan mereka sering juga menjumpai ya, sering ada penampakan timbulnya dari pabrik sebelah sana, lewati pabrik masuk ke dalam ini.
kalau Mas Roy lihat sendiri memang disinyalir banyak kekuatan gaib di sini. Dan bentuknya bermacam-macam, Mas. Aneh-aneh dan menyeramkan. Itu menurut penuturan dari masyarakat sekitar yang sering mengalami ini. Selamat malam. Saya dapat satu nyali. Ya. Ya, Mas Roy, Pak Badri, dan juga Pak Jamal yang akan menjelaskan tentang situasi lokasi nyali kita ini. Lokasinya adalah di sini, Mas Roy. Ya. Nanti Mas Jamal akan melakukan satu pembuktian ya dengan melakukan komunikasi ya. Jamal ya, dan dibantu oleh Pak Badri juga. Oke, mungkin bisa dijelaskan tentang situasinya dan mungkin bisa dimulai komunikasinya bagaimana. Silakan. Yang masuk ini adalah orang yang dituakan di Lombok. Apakah dia penunggu sini, Pak Badri? Dia orang yang beliau ini dulu orang yang sangat dituakan di sini. Ada apa katanya? Mau kenapa katanya? Ada apa? Dia nanya, yang penunggunya di sini nanya ada apa? Ada apa? Ada apa? Dia Datuk yang ini anu deh, sini gitu. Mau masuk? Saya mau. Oh, itu peniput. Ada mau melakukan uji nyali. Oh, gitu. Nanti bisa tolong dipanggil kan? Sudah datang semua sini? Ya. Sudah datang teman-temannya ke sini? Ya, Sudah ada datang. Di mana aja? dipaksa gitu. Kalau nggak dipaksa kan Dia ada datang. itu besar. Beta Datuk makin Di mana aja? Di bawah pohon itu. di bawah pohon sebelah di sebelah gudang. Oh, di depan dia. Depan sini. Di depan gitu. Di depan kita. Dan nanti bisa dipanggil semua ke sini ya? Ya, ada alang-alang itu di sana. Ada mau banget itu. Mudah-mudahan ada jelasan ini. Ada hajatnya di samping. Atau apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sepertinya bagaimana Pak Badri itu tadi yang masuk ke dalam Pak Jamal ini siapa? Dia namanya di sini dikenal dengan Tuan Guru Haji Ahmad Rakata. Dulu rumahnya di sekitar Ampanan situ. Dia tapi apa namanya akhirnya dulu dia sering berbentuknya orang dia tuh kayak orang sedikit kurang waras gitu. Tapi dia sebenarnya seorang alim ulama di sini, bahkan sebagian orang menyebut dia itu dia sudah dikatanya kayak wali gitu. Dikatanya kayak wali begitu. Terus kadang kebetulan dia istri salah satu murid aslinya sudah bahkan sudah dianggap sebagai anak angkatnya sendiri Pak Jamal. Masuk tadi. Tadi masuk ya? Iya, tadi masuk. Sekarang sudah. Sekarang masuk ya? Nanti tidak apa-apa ya? Sekarang sudah normal, udah biasa. Dan ada juga yang lain. Dad, bangun, Dad. Jadi kayaknya udah mulai ya, Bang.
Bet. Bangun, Bet. Jadi kayaknya udah mulai ada. Mungkin Pak Jamal dan Pak Badri, bisa kita mulai ya. Jadi, Mas Roy sudah saksikan sendiri ya, komunikasi dengan salah satu penghuni gaib di tempat ini. Ya, dan sekarang saya akan menjelaskan peraturannya. Ya, nanti Anda tinggal di sini sendiri. Ya. Dan kita akan mematikan semua lampu. Keadaan akan menjadi gelap. Dan kita menggunakan inframerah. Dan juga di tempat ini dikelilingi oleh kamera ya, ada di sana. Di sana juga ada. Di sana ya, nanti dalam keadaan gelap pun kita tetap bisa melihat Anda ya, seperti yang tadi saya katakan, saya menggunakan inframerah ya. Dalam waktu beruji nyali Anda di sini tidak boleh tidur ya, tetap sadar dan memperhatikan sekeliling, ada apa aja di sini, apa yang Anda rasakan nanti ya. Perhatikan sekeliling dan juga merespon pada kita ya, langsung aja berikan tanggapan bersuara gitu ya. Seandainya Anda melihat sesuatu, misalnya contohnya saya melihat cahaya atau saya melihat bayangan, itu langsung diucapkan ya. Diucapkan saya melihat bayangan, saya melihat cahaya, atau saya mendengar sesuatu ya, suara apa, atau saya mungkin dirasa seperti dipegang atau apa ya. Jadi Anda secepatnya merespon. Oke, dan nanti pada waktu yang ditentukan Anda akan kita jemput. Oke, di sini ada korek yang Anda gunakan untuk menyalakan hiu ya. Di sini ada 5 hiu ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 yang harus tetap dalam keadaan menyala hiu tersebut ya, bila mati Anda nyalakan kembali. Bila hiu itu habis Anda ganti dengan yang baru, kita menyiapkan yang baru. Yang baru dan dipasang sini lagi 5-5-nya. Walaupun dalam keadaan gelap, nanti Anda akan melihat hiu tersebut di mana. Ya, dan korek ini hanya digunakan untuk menyalakan hiu saja. Oke, bisa dimulai. Silakan Mas Roy. Selamat ya. Yuk, mari.
Mas, udah mas. Mas, cukup mas. Mas, sudah cukup mas. Cukup mas. Masa tadi melambai ke kamera dan tadi sambil berdoa di sini ya. Baca-baca dan menyerah. Kenapa? Karena tadi Mas Roy berdoa cukup. Apakah mengganggu, tetap mengganggu perasaan Iya. Mas Roy? Sambil saya doa juga saya terasa merinding, terus nggak ada lagi merinding. Seperti apa? Dia tuh maju mundur. Di mana ada di sebelah sini? Sebelah sini. Seperti apa, Bun? Kelihatan bentuknya seperti apa? Bentuknya nggak kelihatan, cuma terasa aja gitu. Apakah mungkin dalam bentuk bayangan atau Enggak. kerasanya kerasa itu gimana? Dia berupa angin atau mungkin menyentuh apa gitu? Kayaknya sih kayak disentuh gitu langsung merinding. Menyentuh sini ya tadi ya? Terus juga disuruh sini. Di mana? Ada di sebelah sana? Terus kayak orang jalan juga sini bolak-balik. Dia bolak-balik sini ya? Seperti orang gitu? Kelihatan bentuknya? Enggak, cuma suaranya aja. Suara seperti kayak tapak gitu? Oke, diseret-seret gitu? Oke. Dan tadi tidak ada hal-hal lain yang Anda rasakan sepertinya? Anda pun juga sebelumnya tadi tidak sempat untuk mengecek hiu-hiu tersebut ya, ada di belakang ini juga. Sekarang belakang juga udah mati ya hiunya. Nah, tadi belum sempat apa memang karena perasaan Anda yang begitu takut sehingga hiu tersebut sampai lupa atau bagaimana? Iya lupa. Lupa. Jadi nggak konsen ke hiu. Jadi Anda hanya konsen ke tadi menanggulangi rasa takut tadi ya. Oke, baik. Pak Jamal mungkin bisa dijelaskan nih kenapa nih peserta kita nih ada apa aja nih guide-guide nih yang kira-kira dilihat oleh peserta kita nih atau dirasakan. Ya, itu sudah kita tambahkan memang yang tadi dilihat itu yang tadi kita panggil kan, saya sudah awal kan tadi datang mungkin memberitahu dia di sini ya, yang menempati tempat ini gitu. Kurang lebih 15 menit dia sudah akan bisa merasakan gitu. Jadi yang kita panggil itu salam. Alhamdulillah. Jadi datang yang mana tuh yang karena ada yang kita tadi waktu kita melakukan komunikasi yang kecil yang Ya, itu yang mana? Bukan yang itu. Bukan itu yang besar. Yang besar itu yang wujudnya tadi agak tinggi ya 180 itu ya. Itu ada di sebelah sana tadi. Ya, di sebelah sana gitu. Mungkin yang dirasakan oleh peserta kita yang tadi jalan-jalan ya. Dia tadi mondar mandir sini pas datang, Gitu ya. terus kayaknya tadi agak sedikit marah, bahkan sampai mau ada sedikit mau nendang kita tadi di sini. Ya, cepat pergi. Cepat pergi. Gitu. Aku yang mau kamu panggil gitu. Tadi minta saya datang, sekarang kok malah masih di sini. Gitu. Jadi agak sedikit parah tadi. Dia menendang gitu. Dan kemungkinan apa yang terjadi bila peserta kita meneruskan uji nyali dia? Tetap meneruskan. Mungkin atau ini tidak kuat tahan dia bisa. Atau mungkin bisa masuk ke dalam tubuh Mas Roy ini atau bagaimana? Jadi kalau dia kalau takut gitu, dia tidak bisa kuat mentalnya itu bisa masuk. Dan peserta kita sekarang bagaimana nih, Pak? Sepertinya ada yang menempel atau tidak nih? Pak, ada yang mungkin perlu dibersihkan? Nggak ada. Mungkin bisa diperiksa mungkin? Ya. Minum dulu baru. Belakang. Seperti beda kuman.
Gimana Mas? Gimana Mas Roy, udah agak mendingan ya? Tadi dibandingin tadi bagaimana perasaannya sekarang? Tadi agak takut ya. Oke. Dan Mas Roy sayang sekali ya, belum bisa melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Padahal kita menyiapkan waktu yang cukup panjang ya. Dan Mas Roy berhenti di tengah jalan. Oke, dan dengan demikian Mas Roy dinyatakan gagal ya, karena tidak berhasil. Mungkin kalau berhasil melewati waktu yang ditentukan, Mas Roy akan dibilang berhasil. Oke. Pemirsa, demikianlah di akhir dari peserta kita yang pertama. Dan ternyata peserta kita tidak bisa mengalahkan kekuatan gaib yang ada di sini. Dan mungkin karena mental yang kurang kuat lah, jadi dia tidak bisa mengalahkan kekuatan gaib yang ada di sekitar sini. Bagaimana dengan peserta selanjutnya? Kita tunggu. Yuk. Terus saja jalan terus. Bentar ya. 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 Selamat datang di dunia lain. Selamat datang. Oke, siapa namanya? Bayana. Oke, Bayana. Bayana sudah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini. Persiapan apa yang dilakukan? Mental aja. Oke. Dan sebelumnya Bayana sudah punya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis. Dan nanti mau mencoba di uji nyali tersebut ya. Oke, kalau gitu ikut saya ya. Ya. Ini adalah tempat sebuah pabrik ya, yang dibiarkan kosong dan hanya sesekali dipakai. Dan masyarakat sekitar sini sering menemukan penampakan di dalam pabrik ini atau di sekitar sini ya. Jadi penampakan tersebut dia lewat dari satu pabrik atau gedung ke gedung yang lain ya. Di sinilah lokasi uji nyali Anda nanti ya. Ya, dan sini ada Pak Jamal dan juga Pak Badri ya, yang akan menjelaskan situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita nih. Ada apa aja dan seperti apa sekarang ya. Oke. Silakan Pak. Jadi begini, Pak. Di sini ini ada bangunan tua yang sudah tidak digunakan lagi. Memang bangunan ini kelihatannya angker dan memang benar-benar angker gitu. Karena kemarin ada kemunculan makhluk yang berasal dari depan sana satu, kemudian ya sana satu. Itu kalau secara gaibnya usianya kira-kira 400 tahun, tapi masih kecil gitu. Kalau tidak salah namanya Acil. Nah, kemudian yang satu itu dia mungkin masih family, cuman orang yang sudah dewasa. Itu kira-kira tingginya 180 cm lebih. Itu kemunculannya berasal dari pojok sudut sana. Di sudut sana, kemudian masuk sini, dan dia yang kayaknya agak marah seringkali kemarin dengan pesertanya. Dan kalau sekarang bagaimana dia? Sekarang masih ada di sekitar sini. Masih ada sekitar sini. Kira-kira posisinya di mana? Posisinya mereka? Tadi yang kita lihat itu ada di pojok atas sebelah sana, kemudian dia keliling, putar, kadang muncul di pojok sebelah sana. Itu yang mana? Tadi yang besar atau yang kecil? Yang agak rajin keliling ini yang besar. Besar. Ya, yang kecil? Yang kecil masih.
Yang masih masih ada di belakang. Masih ada di belakang. Kadang di luar sana dia. Oke, Mbak Yana gimana? Masih ingin terus ya? Kalau gitu saya akan jelaskan peraturannya. Ini Mbak Yana duduk sini, ya, duduk di sini menghadap sana. Ya, Mbak Yana akan tinggal sendiri di sini, oke? Dan kita juga akan mematikan lampu semua. Jadi keadaan akan menjadi gelap semua. Tapi kita memasang inframerah sebagai alat bantu bila keadaan gelap kita tetap bisa melihat Mbak Yana di sini. Dan juga kita memasang kamera ya. Di ruangan ini dikelilingi oleh kamera ya, yang nanti akan melihat apakah Mbak Yana masih ada di sini atau tidak. Karena itu Mbak Yana tidak boleh melewati garis-garis batas kamera, tidak boleh ke sana. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana ya. Hanya di sini aja ya. Enggak, sini aja nanti ya. Nanti boleh berdiri, boleh duduk, boleh berjalan sedikit saja segini ya. Sekitar sini saja. Oke. Dan di sini juga ada hiu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan hiu tersebut harus dalam keadaan menyala. Sekarang hiu tersebut nyala kan? Ya. Bila hiu tersebut mati, Mbak Yana harus menyalakannya kembali. Ya. Ada, saya berikan korek. Ya. Ya. Korek ini hanya digunakan untuk menyalakan hiu. Ya, tidak untuk sebagai alat penerangan Anda berjalan. Dan nanti pada waktu di sini tidak boleh tidur ya. Harus tetap sadar, melek dan melihat keadaan sekeliling, ada apa aja. Oke, ya. Nah, nanti secepatnya merespon kepada kita atau diucapkan. Misalnya Anda melihat sesuatu, misalnya Anda melihat bayangan. Wah, saya melihat bayangan gitu. Atau saya mendengar suara apa, diucapkan. Atau mungkin ada perasaan yang aduh ada perbedaan udara atau suhu gimana ya, atau mungkin dipegang atau gimana, segera merespon pada kita, diucapkannya. Oke. Dan nanti pada batas waktu yang ditentukan akan kita jemput Mbak Yana di sini ya, nanti sampai ditentukan kita. Oke. Dan satu hal lagi yang perlu diingat bila Mbak Yana menyerah atau ingin menghentikan uji nyali ya di tengah jalan, melambai ke kamera, boleh sana dulu boleh. Dan berteriak sekeras mungkin karena kita jauh dari sini ya. Oke, nanti kita akan jemput bila Mbak Yana menyerah. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan Mbak Yana, duduk sini, madep sana ya. Ya, duduk boleh. Gimana ya? Ya. Ya.
Berhenti! Tolong! Berhenti! Berhenti! Tolong! Mbak Yana. Jadi Mbak Yana menyerah ya, berteriak berhenti ya, menyerah. Kenapa Mbak Yana menyerah? Di sebelah sini. Tadi sempat melihat. Di mana dari mata kamu? Ini? Di mana kalau burung hantu di mana tadi? Sebelah sini. Dari mana arahnya? Dari ujung sana. Tepatnya di situ ya. Sebelah sini. Merinding semuanya. Dan tadi yang membuat Mbak Yana menyerah itu yang mana, yang di belakang ini atau yang mungkin yang kalau waktu melihat yang tadi yang di sini sana tadi dan yang di sana? Malah kita ngelotok ngeliatin dia. Itu masih belum berpengaruh ya? Belum. Apalagi ngelotok juga kita ngelotok ngeliatin sini. Ngeliatin sebelah sana juga ujung sini kayak ada apa ya? Sini nih. Ya. Ya ada orang yang ngeliatin juga gitu. Gimana nih Pak? Apa yang buat perasaan? Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa yang saya sebutkan anak kecil itu memang dia mukanya tadi tidak terlalu kelihatan ya. Sebenarnya dia punya muka itu rata gitu. Iya, dia rata tidak gepeng gitu ya. Kayak gini deh, kayak lampu solar. Ya, kayak lampu tinggi ya tadi. Itu banget. Potongannya dia. Yang seperti yang kita sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian kalau yang nari di sini yang kecil itu, yang merah ini. Ya. Yang tempat yang merah ini. Itu kayaknya teman-temannya dia juga. Iya, teman-temannya juga yang ada di sekitar sini. Dia sempat nanya, ngapain panggil teman-teman saya katanya gitu. Nah, akhirnya teman-temannya dia bawa juga rupanya. Jadi gimana nih, Pak? Sepertinya ada yang masih nempel di badan. Saya bisa minta air. Minta air. Oke, minta air. Waktu ditinggal sini udah dari bawah. Pertama sih santai aja, biasa santai gitu. Kayak lagi menyendiri gitu. Nyantai deh. Lama-lama timbul ya. Karena pertama dengan tek gitu. Udah mulai curiga tuh maksudnya. Terus lihat muncul ada bayangan sebelah sana. Dekat dia di dekat itu lampu sorot itu berdiri tegak dia sama anak kecil sih begini kepalanya. Lama ada yang ngeliat di sana kepala kita. Lama lagi ngeliat dari ujung sana dia di ujung sini gitu. Oke. Dan ini akan dihilangkan ya, mungkin ada sesuatu yang netralisir. Jangan diminum sedikit. Besar ya? Jangan dipegang-pegang. Depan, belakang. Rambut yang dipegang. Agak tenang. Oke, tapi Mbak Ina senang sekali ya. Jadi bisa melewati 7 nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Di tengah jalan Anda sudah memutuskan ya, sudah menyerah. Takutnya ntar lebih fatal akibatnya, soalnya udah sebenarnya kan belum percaya, jadi waktu dilus rambut itu baru percaya, soalnya nggak ada orang kan selain saya sendiri di sini, dan siapa lagi yang ngulus rambut saya. Oke, baik, dan tapi tidak apa, Anda tetap kita anggap sebagai seorang yang penyari besar ya, karena telah berani untuk ikut uji nyali dunia lain ini. Ya, mungkin lain kali kalau diadakan uji nyali lagi, berani untuk ikut, masih tetap ikut. Udah tahu gitu.
Oke, baik ya. Oke, terima kasih Mbak Yana ya. Terima kasih juga Pak sama ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua, dan perasaan takut yang menyertai peserta kita tidak bisa membendung segala kekuatan gaib yang ada di sini dan dinyatakan gagal. Berkaitan dengan profesi mereka sebagai makhluk gaib. Jadi misalnya di antara jenis jin itu kan ada jin itu ada ifrit, ada syaitan, ada iblis, nama-nama jin. Nah di dalam bahasa sehari-hari yang suka mengganggu menampakkan diri itu di dalam bahasa Arab biasanya disebut bargus. Itu bisa nampakkan diri berupa manusia yang akor hebat, bisa seperti binatang, bisa seperti itu yang banyak diriwayatkan di dalam cerita-cerita ataupun di hadis. Kita manusia ini dijadikan Tuhan dengan kembaran jin. Kita mati kemudian nanti orang melihat orang seperti kita yang tanpa itu karin kembaran. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Bangunan tua yang tidak terawat dapat mengganggu bagi jiwa-jiwa yang kosong dan jauh dari keimanan. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.